Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 29 kita diajarkan tentang kekuatan cinta membuat Yakub melihat atau bekerja selama 7 tahun hanya dianggap beberapa hari saja demi cintanya bagi Rahel. Nah, firman Tuhan menceritakan kepada kita dalam pasal 30 sampai 31 bahwa Yakub yang melarikan diri dari kampung halaman ibunya, ayahnya, yang ada di perantauan di rumahnya Laban, sekarang telah menjadi seorang yang sangat berkelimpahan, seorang yang sangat berhasil, seorang yang telah menjadi kaya raya. Dalam Kejadian 30 ayat 43, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta dan keledai. Saya bacakan sekali lagi. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Tentu setiap orang menginginkan keberhasilan di dalam berkat-berkat secara jasmani juga. Kita tidak hanya ingin diberkati secara rohani, kita juga ingin diberkati secara jasmani. Nah, firman Tuhan dalam pasal 31 menjelaskan kepada kita apa rahasia yang membuat Yakub bisa diberkati secara jasmani, yaitu ketika dia memberikan pembelaan diri terhadap pamannya Laban sesudah Laban mengejar Yakub yang sedang hendak pulang ke tanah Kanaan. Dalam pembelaannya Yakub berkata demikian, saudara-saudara, yaitu dalam Kejadian 31 ayat 38 sampai 42. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing-kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan pada waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Inilah rahasia yang membuat Yakub bisa sukses dan berkelimpahan di dalam kehidupan jasmani. Selama 20 tahun, dia berkata, dia telah menjadi seorang yang pekerja keras, walaupun itu dia bekerja kepada Laban yang sering menipu dia. Dia telah menjadi seorang yang pekerja yang jujur, walaupun dia punya kesempatan untuk melakukan ketidakjujuran kepada Laban, tapi dia tidak mau melakukan kebohongan, dia tetap jujur. Dia tidak mengambil keuntungan pribadi secara diam-diam ketika dia bekerja dengan Laban. Dia adalah seorang pekerja keras dan juga sekaligus pekerja yang jujur dan kreatif, saudara-saudara. Ini sesuatu yang harus menyadarkan kita, khususnya bagi kaum muda. Marilah menjadi seorang pekerja yang pekerja keras dan juga pekerja yang jujur dan kreatif dimanapun saudara bekerja. Tidak peduli apa posisi, apa jabatan yang saudara kerjakan. Kita harus belajar menjadi seperti Yakub, menjadi pekerja keras, pekerja yang jujur, dan pekerja yang kreatif. Dan hasilnya pasti akan saudara nikmati. Tetapi yang kedua, di dalam pembelaannya kepada Laban, bahwa dia telah berhasil dan beruntung, adalah dikatakan di dalam ayat 42 yang berbunyi demikian. Saya bacakan mulai dari 41. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upah. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Yakub berkata di sini, aku bukan saja bisa berhasil karena kerja keras, karena jujur, karena kreatif, karena majikanku adalah seorang penipu, majikanku adalah seorang pembohong yang telah mengubah perjanjian sebanyak 10 kali.
Tetapi di dalam aku ditipu, dibohongi, aku dibela oleh Tuhan. Allahku, Allah Abraham, Allah ayahku, Allah Ishak, itulah yang telah membuat aku berhasil, kata Yakub. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini fakta yang tidak boleh dilupakan, diabaikan, dianggap remeh oleh seorang yang beriman. Kerja kerasmu akan sia-sia kalau ada orang yang menipu engkau. Kerja kerasmu tidak berguna kalau engkau bekerja dengan orang yang jahat. Kejujuranmu menjadi tidak berguna kalau engkau ada di bawah pimpinan pembohong. Tetapi walaupun engkau ada di dalam pimpinan orang-orang yang jahat dan pembohong, dan Allah membelamu, engkau akan melihat hasilnya. Engkau diberkati lebih daripada orang yang menjadi majikan. Mari coba kita hubungkan keadaan Yakub ini dengan awal perlariannya ke rumahnya Laban. Saudara masih ingat nasar daripada sang perantau? Bahwa dia telah bernasar jika dia boleh pulang dengan keadaan yang diberkati, Allah akan menjadi Allahnya, dan batu tempat dia tidur itu akan menjadi mesbah bagi Allah, dan dia akan membayar persepuluhan dari setiap penghasilannya. Di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat Laban yang penyembah berhala, Yakub tetap berpegang teguh kepada imannya, menyembah Yahweh Elohim, Allah satu-satunya yang benar, Allah yang Maha Kuasa. Ini menuntut kita, menuntut saudara, di tengah-tengah kau bekerja dengan orang-orang yang tidak seiman, engkau harus berpegang teguh dan berdiri teguh, hanya menyembah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia sanggup membelamu, dia sanggup memberkatimu, dia sanggup menjadikan kau berhasil, walaupun engkau bekerja dengan orang-orang yang seburuk seperti Laban, sejahat seperti Laban, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan mengasihi umat. Karena itu mari bekerja dengan semangat, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh ketulusan, kejujuran, bekerja dengan kreativitas dan inovatif. Tuhan akan memberkati. Dan selalu andalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau di setiap pekerjaanmu, menjadikan berhasil apa yang kau kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami Yakub itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu bisa terjadi dalam hidup anak-anak saudara, kalau kita mempercayai firman Tuhan. Tuhan memberkati.